Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi IPAS bab 8 tentang ragam bentang alam di Indonesia. Ternyata kalau dilihat dari atas, permukaan bumi itu tidak rata ya. Iya anak-anak, di Indonesia kita hidup di negeri yang sangat luas dan kaya akan keindahan alam. Coba perhatikan peta Indonesia di negeri kita. Negeri kita terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari barat sampai timur. Nah, di setiap pulau itu ada berbagai macam kenampakan alam yang bisa kita temui. Di daerah pegunungan, kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang, dikelilingi hutan yang lebat dan sejuk. Hutan-hutan ini menjadi rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan khas Indonesia. Lalu, kalau kita pergi ke daerah pedesaan, kita akan menemukan hamparan sawah yang hijau dan luas. Sawah adalah bagian dari alam yang diolah manusia untuk bertani, terutama menanam padi untuk makanan pokok kita. Tidak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan laut dan pantainya yang indah, air laut yang biru, ombak laut yang bergulung, dan pasir pantai yang luas, yang menjadi tempat favorit banyak orang untuk bermain dan menikmati keindahan alam. Semua keindahan yang kita lihat seperti gunung, sawah, laut, dan pantai merupakan dari sesuatu yang disebut bentang alam. Hah, bentang alam itu apa, Bu Guru? Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Contoh bentang alam yang ada di gambar ini yaitu seperti gunung, pantai, sungai, dan sawah. Bentang alam sendiri terdiri dari daratan dan perairan. Apa itu dataran dan apa itu perairan? Dataran adalah wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Terus, apa saja yang termasuk wilayah daratan, Bu Guru? Karakteristik dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dengan udara yang relatif panas. Daerah dataran rendah cocok untuk lahan pertanian, pemukiman, dan lahan industri. Mayoritas mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah yaitu seperti petani, peternak, dan karyawan. Dataran rendah juga banyak terdapat di daerah pesisir, seperti pantai timur Sumatera dan pantai timur Jawa. Contoh wilayah dataran rendah seperti gambar di atas, yaitu kota Jakarta. Di dataran rendah, kita bisa menemukan hal menarik loh. Coba lihat gambar di atas. Terdapat pantai yang sangat indah dengan hamparan pasir yang lembut dan gelombang ombaknya yang sangat menyenangkan. Dan yang paling penting, dataran rendah yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Disinilah kita menanam padi, sayuran, buah-buahan, dan berbagai macam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Coba bayangkan betapa pentingnya dataran rendah bagi kehidupan manusia. Setelah menelusuri dataran rendah yang sangat menakjubkan, sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan sejuk. Siap-siap ya anak-anak. Inilah dia dataran tinggi. Karakteristik dataran tinggi. Dataran tinggi atau pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi biasanya memiliki udara yang lebih sejuk, tanah yang subur, curah hujan yang tinggi. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran tinggi mayoritas sebagai petani, dengan hasil pertanian yang khas seperti teh, kopi, sayur, dan lain sebagainya. Di dataran tinggi, kita bisa melihat Dieng, yaitu berada di kota Jawa. Di dataran tinggi, kita bisa melihat pegunungan yang gagah dan menjulang tinggi, rangkaian gunung yang tinggi dan puncak yang curam, dan lembah yang indah di antaranya. Selain pegunungan, ada juga bukit.
Bukit merupakan gundukan tanah yang lebih rendah dari gunung, tetapi tetap lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dan yang tak kalah bagus di dataran tinggi sering kita jumpai air terjun. Air terjun merupakan air yang jatuh dari ketinggian dengan deras dan sangat indah. Aliran air yang mengalir ke bawah dari ketinggian biasanya melalui tebing berbatu di sepanjang aliran sungai atau badan air lainnya. Fenomena alam ini terbentuk karena perbedaan jenis batuan yang terkikis, di mana aliran akan jatuh dari lapisan batuan keras ke lapisan batuan yang lebih lunak di bawahnya. Air terjun terbentuk secara alami di pegunungan atau perbukitan. Seringkali akibat proses erosi yang terkikis pada batuan lunak di bawah lapisan batuan keras, aliran airnya yang jatuh biasanya berupa lembut hingga sangat deras, tergantung pada volume dan kekuatan arus airnya. Selain aliran air dari sungai, air terjun juga bisa terbentuk dari air lelehan es yang jatuh dari tepi gunung atau lapisan es. Air terjun juga bisa dibuat sebagai elemen taman. Air terjun sering menjadi tujuan wisata alam karena keindahan pemandangannya yang menyenangkan dan sejuk. Lalu, bagaimana dengan perairan? Apa itu perairan? Perairan adalah segala bentuk air yang terdapat di muka bumi, baik bergerak atau dinamis, seperti sungai dan laut, maupun genang statis seperti danau. Baik, di sini kita melihat contoh wilayah perairan, yaitu seperti sungai, danau, tanjung, selat, dan pantai. Wah, ternyata setiap daerah mempunyai keunikan dan manfaatnya masing-masing ya Bu Guru. Betul sekali anak-anak, sungguh petualangan yang seru bukan? Kita sudah menjelajahi bentang alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat video pemandangan alam. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan saya baku liliang, takkan juga
kebangsaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Wah, luar biasa. Hari ini kita sudah menjelajahi bentang alam yang ada di Indonesia. Mulai dari pegunungan yang tinggi, pantai yang indah, lembah yang hijau, danau, dan sungai yang sangat menakjubkan. Bentang alam bukan hanya keindahan, tapi juga tempat tinggal untuk makhluk hidup dan sumber kehidupan bagi kita semua. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap indah dan bermanfaat untuk masa depan. Yuk, jangan lupa catat hal-hal penting yang kamu pelajari hari ini. Dan coba ceritakan kepada orang tuamu atau temanmu apa bentang alam dan kenapa menyukainya. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jadi anak Indonesia yang hebat.